Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang pertemuan kedua bagi kelas 7. Masih di bab yang sama, yaitu bab pertama mengenai objek IPA dan pengamatannya. Namun materi yang akan dibahas kali ini mengenai pengamatan dan pengukuran. Bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengamatan. Apa sih pengamatan itu? Nah, ternyata pengamatan atau yang kita sebut sebagai observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat objek yang diamati seperti makhluk hidup atau benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Pengamatan itu dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dari sesuatu yang kita amati. Setelah kita mengetahui pengertian dari pengamatan, kita akan membahas mengenai macam-macam pengamatan. Macam-macam dari pengamatan itu ada dua. Yang pertama ada pengamatan secara kualitatif. Pengamatan secara kualitatif itu dilakukan dengan menggunakan alat indera, seperti mata fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar, hidung fungsinya untuk mencium, lidah fungsinya untuk mengecap, dan kulit fungsinya untuk meraba. Kan mata, telinga, hidung, lidah, kulit itu kan termasuk ke dalam alat-alat indera. Nah, pengamatan dengan menggunakan seluruh indera yang kita miliki itu dapat menghasilkan pengamatan yang lebih baik. Contohnya, indera pembau untuk pengamatan berupa bau dan mencium beberapa jenis bumbu dapur. Indera pendengaran untuk pengamatan berupa suara dengan mengamati hewan dari suaranya. Dan indera peraba untuk pengamatan berupa sentuhan dengan membedakan permukaan daun. Nah, itu adalah pengamatan secara kualitatif. Inti dari pengamatan secara kualitatif yaitu pengamatan dengan menggunakan alat indera. Berarti itu termasuk ke dalam pengamatan secara kualitatif. Lalu apa pengertian dari pengamatan secara kuantitatif? Nah, kalau pengamatan secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Kan kalau kualitatif menggunakan alat indera, kalau kuantitatif itu menggunakan alat ukur seperti mistar untuk mengukur panjang, timbangan untuk mengukur berat, dan termometer itu untuk mengukur suhu. Tujuan dari pengamatan secara kuantitatif yaitu agar hasil pengamatan yang dilakukan itu lebih teliti dan juga akurat. Data yang dihasilkan merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka, yang disebut dengan data kuantitatif. Nah, pengambilan data kuantitatif itu harus menggunakan alat ukur dan satuan pengukuran yang bersifat universal. Artinya berlaku dan dapat diterima di seluruh dunia. Setelah kita mengetahui pengertian dari pengamatan, macam-macam dari pengamatan, kita harus mengetahui juga apa itu pengukuran. Dalam pengukuran itu dikenal dengan dua jenis satuan, yaitu ada satuan tidak baku dan ada juga satuan baku. Apa sih perbedaan antara satuan tidak baku dan satuan baku? Nah, kalau satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkalan tangan. Hasil pengukuran orang dewasa itu akan berbeda dengan hasil pengukuran anak kecil. Kenapa? Karena jengkalan tangan orang dewasa itu lebih lebar daripada jengkalan tangan anak kecil. Nah, berarti jengkalan tangan itu termasuk kepada satuan tidak baku. Contoh yang lainnya ada
depa, ada kilan, ada hasta, dan juga ada tumbak. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang menghasilkan ukuran sama meskipun dilakukan oleh orang lain dan dapat berlaku secara umum ataupun internasional. Misalnya, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Jadi, jika dilakukan oleh orang dewasa, anak kecil, ataupun siapapun itu hasilnya akan tetap sama, yaitu 1 meter. Contoh satuan baku, untuk menyatakan panjang, satuannya bisa meter, sentimeter, dan sebagainya. Untuk menyatakan massa, satuannya ada kilogram, ada gram, ada ton, kuintal, pon, ons, dan lain sebagainya. Untuk menyatakan volume, satuannya ada meter per kubik, sentimeter per kubik, liter, dan lain sebagainya. Untuk menyatakan kecepatan, satuannya bisa meter per sekon, bisa knot, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih mengenai materi pengamatan dan juga pengukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.